Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini di penghujung weekend Anda, kita kembali lagi di program Halo Palembang bersama saya Rian Gumai dan saya Amal Zafira. Pemirsa, selama 60 menit ke depan, Cak Biaso dari jam 9 sampai dengan jam 10 kita akan ngerangi pemirsa di rumah ya, dengan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu ada Serambi Dongeng Sumsel menyelami petualangan tak terhingga. Nah, Cak Rian, kalau jam 9 hari Sabtu di weekendnya ini mungkin pemirsa di rumah baru nak memulai aktivitas, baru nak olahraga ataupun juga baru nak sarapan ya. Betul sekali. Pagi hari ini sambil melihat PAL TV, mungkin juga anak-anak yang tidak berkegiatan di rumah pastinya nih pengen tahu, melihat edukasi dari tema kita nih tentang dongeng dan pendongeng. Nah, kita kenalkan juga pemirsa, ini ada dua narasumber yang sudah datang di studio Halo Palembang. Ada Kak Ninu Sundari, pendongeng Sumatera Selatan. Halo, assalamualaikum Kak Nino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Ini Alhamdulillah. Siapa nih namanya nih? Nama kamu siapa? Aku. Ya, nama kamu siapa? Tadi Kak Nino udah kenalan. Oh, aku Siti. Oh, dia Siti namanya. Kayaknya sama ya sama Cik Amal, kembar. Iya. Aku cantik nggak? Cik Amal cantik kok. Lagi lincah yang ngomongnya Siti ya. Kita kenalan juga, ini ada Ade Kaira Raisya Putri, Duta Dongeng Cilik. Ini panggilannya siapa? Kak Kaira. Kak Kaira. Assalamualaikum Kak Kaira. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Iya. Wah, Cik Rian ini masih kecil, sudah dapat selempang selaku Duta Dongeng Cilik. Iya. Kita pengen kenalan ya, pastinya pengen cerita lagi lebih lanjut ini tentang dutanya, dan juga tentang Kak Kaira selaku Kak Nino selaku pendongeng, dan juga tentang Siti. Iya. Ini Siti dulu apa Kak Kaira dulu nih? Tapi kita ke Kak Nino aja deh. Iya. Kak Nino, boleh nggak diinformasiin ini apa sih sebenarnya ini Serambi Dongeng Sumsel? Apakah memang ada komunitasnya dan seperti apa kegiatannya? Jadi komunitas kita itu namanya Kampung Dongeng Sumatera Selatan, berpusat di Tangerang Selatan, menginduk ke Kampung Dongeng Indonesia, dan kita adalah mungkin titik yang kesekian ratus gitu Kak, se-Indonesia. Dan komunitas ini terbentuk untuk mewadahi para penggiat literasi yang suka banget sama dunia anak, spesialis dongeng kayaknya. Seperti itu. Jadi memang berangkat dari pengalaman gitu kan, hobi yang awalnya sama. suka dongeng Kak dari kecil atau Iya, gimana ceritanya? benar Kak. Jadi Kak Nino itu mulai dari kelas 4 SD tuh udah suka banget dongeng, kemudian membawakan storytelling, puisi. Juga background keluarga yang memang suka sharing cerita. Ayah saya, ibu saya itu bener-bener storytelling yang sangat keren, dan pokoknya yang saya teladani deh kedua-duanya. Ayah saya kan orang Jawa, jadi kalau misalnya ngasih petuah kayak gitu lewat dongeng, kidung-kidung, cerita-cerita lama, misalnya kayak Andi-Andi Lumut, Timun Mas, sambil nembang gitu, nembang Jawa. Nah itu makanya sampai sekarang saya tuh suka banget dongeng, apalagi kalau misalnya cerita daerah yang ada senjangnya gitu. Biasa ya, berarti menjadi contoh betul Rian ya, dari orang tua, ayah, ibu, pastinya itu terinspirasi ya Kak Nino ya. Betul, jadi orang tua kayak udah beliau dari kecil udah menanamkan banyak pustaka kata kepada kami anak-anaknya, hingga kemudian kalau udah sampai besar kayak gini, sepertinya berliterasi itu ya sangat senang, menyenangkan. Biasa dari awalnya kelas 4 SD, hobi mendengarkan dongeng, didongengin. Tapi kalau untuk terjun langsung menjadi seorang pendongeng itu sejak kapan? Dari 2011, setelah terbentuknya Kampung Dongeng Indonesia. Jadi Kampung Dongeng Indonesia, kemudian kami bergabung sebagai Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Jadi Kak Nino mengikuti pelatihan kurang lebih 3 hari. Kemudian dari pelatihan itu lalu langsung terjun ke sekolah-sekolah, dan mulailah sampai sekarang. Itu di Palembang awalnya? Iya, di Palembang. Oke, pelatihannya itu di Tangerang Selatan, Kak Amal. Oh, gitu. Tahu ada pelatihan dongeng itu dari mana sih Kak awalnya? Iya, dari temen kan yang ngasih tahu nih Kak, ada wadah nih buat storytelling gitu. Ya udah, saya searching dan pas banget lagi ada jadwal pelatihan seperti itu. Kalau untuk cerita-cerita dongengnya yang dari asal daerah sendiri, dari komunitasnya sendiri sudah ada beberapa
cerita seni atau dongeng nih? Iya, banyak banget ya. Kampung Dongeng Indonesia telah menelurkan banyak banget cerita. Yang terbaru ada 25 cerita Kak Awan Prakoso, tapi kalau Sumatera Selatan juga udah banyak sih Kak. Karena ini juga menciptakan beberapa cerita yang antologinya sedang kita bukukan. Penasaran nih, cerita dongeng itu berangkatnya seperti apa sih? Iya. Kalau dongeng kan sifatnya kayak yang lebih rekayasa ya, imajinatif gitu. Jadi misalnya Kak Nino sedang melihat satu peristiwa, maka rangkaian yang Kak Nino lihat itu akan menjadi satu cerita. Misalnya tentang kejujuran, berangkat dari pernah nggak dengar cerita yang si kancil anak nakal suka mencuri timun? Iya. Familiar Saya ada banget koleksi kan? CD-nya waktu Wah, SD. serius? Iya. Karena banyak ya? pesan moral di situ. Suka banget ya, sampai koleksi CD-nya gitu ya. Iya. Kayak. Jadi salah satu tugasnya Kampung Dongeng itu adalah meminimalisir muatan negatif dari dongeng itu. Jadi kami Kampung Dongeng, Siti juga ya Siti ya, iya. Nah itu kita meminimalisir kalimat negatif. Jadi tidak lagi si kancil yang suka mencuri timun, tapi kancil yang pekerja keras. Seperti itu Kak. Hobi juga nonton kancil nih Siti. Iya. Siti ya? Iya Tong. Kita ke Kaira deh, kita ngobrol ke Kaira. Ini Kaira usianya berapa nih sekarang? Sekarang Kaira 14 tahun. 14 tahun berarti kelas berapa? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Sekarang sudah menjadi duta dongeng ya, Cik Rian. Duta dongeng cilik ya. Ya. Nah, tertarik di dunia perdongengan ini. Kenapa nih Kaira nih? Kaira dulu tertarik di dongeng ini awal mulanya bukan dongeng tapi cerita Islami. Itu saat Kaira kelas 3 SD. Saat itu Kaira didorong sama mama Kaira untuk ikut lomba karena Kaira suka sekali bercerita, karena orang tua Kaira juga suka mendongengkan Kaira. Kaira menonton kisah-kisah Nabi, cerita-cerita dongeng dari YouTube. Jadi Kaira suka bercerita. Nah, sejak saat Kaira diikutkan lomba itu, Kaira jadi makin banyak mendengarkan cerita lagi untuk mengikuti lomba itu. Kemudian Kaira ketemu dengan Kak Nino. Ketemu dengan Kak Nino di satu lomba, Kak Nino mengajari Kaira. Itu saat Kaira mau ikut lomba nasional, Ya, nasional perpustakaan SD. ya. Pas Kaira lomba nasional pas SD. Nah, sejak saat itu Kaira ikut Kak Nino lagi, kemudian Kaira ketemu dengan Kampung Dongeng. Di sini Kaira jadi salah satu pendongeng ciliknya. Luar biasa kelas 3 SMP, Cik Amal dulu udah Cik ini Cik Iya. ya. Beda. Sudah lancar ya komunikasinya Iya. ya. Iya Kak, jadi public speaking Kaira juga udah mateng kan, karena udah sering tampil. Jadi Mentalnya udah terbentuk ya pasti. bener nih Cek, pokoknya Cek itulah. Kalau untuk kegiatan sehari-hari ganggu nggak sih dengan kegiatan sekolahnya? Enggak, karena kalau sekolah, urusan sekolah, setelah Kaira belajar dari setelah belajar dari sekolah, di rumah Kaira belajar lagi. Tapi untuk kegiatan dongeng itu karena didasari Kaira sendiri suka, jadi Kaira nggak merasa kalau dongeng itu mengganggu waktu sekolah Kaira. Gitu. Sudah menjiwai ya, jadi menyatu ya. Nah, bener, juga bisa balance ya terhadap kegiatan dari sekolah, pulang sekolah tadi masih belajar, baru mendongeng. Kalau Cik Amal habis sekolah main Cik. Makanya kayak nggak pernah lepas dari juara 1. Dia Gitu peringkat ya? kelas Luar terus. biasa ya, walaupun dia prestasi akademiknya juga Iya. menonjol, tapi di Prestasi sisi luar lain sekolah prestasi juga ya, akademik. Cek. Iya. Flashback saya nih, kalau tadi kayak dongeng kancil, tadi disebut Ceren juga dongeng apa? flashback dongeng tentang sejarah-sejarah Islami. Nabi gitu ya. Iya. Saya sama ngoleksi dulu, itu nonton CD kaset perjalanan Nabi Ibrahim waktu yang dibakar. Masya Allah. Masya Cuma Allah. dua ini, cuma dua itu koleksi saya. Kancil. Iya, dan Iya, itu puter iya, ya. Susah dulu dapat CD-nya, Mbak. Oh iya, benar banget. Nah, kita pengen tahu juga nih kalau untuk Mbak Nuni sendiri nih, gimana sih caranya ngembangin organisasi atau komunitas ini sendiri supaya daya tarik anak-anak, kan kita tahu sekarang ini musim gadget yang luar Iya, biasa benar ya. banget. Nah, lebih memilih untuk game, bahkan sinetron yang dewasa. Ini gimana nih? Kampung Dongeng ini kan tadi adalah wadah bagi para penggiat literasi yang suka banget sama dunia anak gitu Kak. Jadi 2011 itu kita hanya 4 orang. Sampai hari ini kita udah ada di Pagaralam, Lahat, Batu Raja, Martapura yang terbaru itu rata-rata udah lebih dari 55-an lah anggota. Semakin kesini semakin berkembang. Itu tandanya semakin banyak kebutuhan ya akan pelatihan, kemudian satu wadah yang bisa merekrut para orang-orang yang suka dongeng gitu. Mengembangkan Kampung Dongeng ini nggak begitu sulit bagi saya, karena saya
diundang ke sekolah-sekolah, kemudian ada guru dan siswa yang sangat suka, maka tinggal mereka akses aja IG-nya Kampung Dongeng. Kemudian kalau kami ada kegiatan kayak Pekan Ceria 1 bulan sekali di Kambang Iwa, itu mereka bisa hadir, dan lama-lama kalau misalnya ada keterikatan mereka akan masuk secara otomatis. Jadi nggak ribet banget masuk ke Kampung Dongeng ini. Cukup yang pertama ya berminat, kemudian itu berniat, kemudian berminat, seperti itu. Jadi mau dan mampu. Iya gitu benar. ya. Kalau dan kadang-kadang orang nanya gini, Kak Nino nggak bisa nih saya nih pendongeng, tapi mau banget ikut Kampung Dongeng. Ya nggak apa-apa, nggak harus jadi pendongeng di Kampung Dongeng ini. Bisa hanya jadi pendamping pada kegiatan. Lama-lama bisa nanti, karena biasa kan melihat seperti itu. Kalau setiap pendongeng, sarana Kak Nino mendongeng apakah lewat Siti, Siti seperti ini iya, atau? Siti ini adalah, Siti kamu siapa sih? Aku teman Kak Nino. Ya, Siti ini pembuka. Jadi dia penarik perhatian anak untuk pertama kali, kan? Kakaknya aja sampai senyum-senyum melihat Siti kan. Jadi anak-anak juga Murah gitu. senyum soalnya Siti, Iya, senyum Siti udah lebar banget. capek dia. Jadi ini hanya sebagai pembuka, tapi Kak, ini yang dicari anak-anak. Jadi ketika udah diinformasikan kepada guru, ada Kak Nino nanti mau dongeng, udah requestnya Siti. Nah, tapi ini pembuka, setelah saya masuk dongeng udah mulai serius. Ada jok-jok lucunya nanti di pertengahan dongeng, hanya untuk merefleks anak biar nggak tegang banget menerima pesan-pesan dongeng saya gitu. Oke. Apakah cuma satu Siti ini aja atau ada lain? Ada banyak. Kak Nino lihat kondisi, kalau misalnya Siti bisa kita masukkan di segmen yang Islami karena dia pakai hijab gitu. Tapi kalau misalnya yang umum nggak pakai hijab kan? umum ada namanya Niknut. Oh, ada beda lagi. beda lagi. Kirain Sitinya lepas jilbab. Juga jangan. Bukan. Nggak Iya, boleh. berarti Ada berbagai karakter. Kaira juga punya sendiri. Oh iya? Iya. Punya apa tuh Kaira? Kaira punya boneka namanya Cila. Jilbabnya warna merah. Iya. Ya nggak jilbab, ada nggak temannya Dora? Tapi kalau Cila itu terinspirasinya dari mana tuh, Kaira? Kalau Cila itu kan bonekanya itu dijual begitu ya. Ini Kaira pas sama guru Kaira yang SD itu, Kaira diberikan pilihan lihat dulu bonekanya yang mana. Terus dari semua boneka itu Kaira paling srek nih sama lihat Cila. Lihat dia warnanya merah juga, sama seperti warna rambut Kaira warna merah juga. Oleh karena itu Kaira memilih Cila. Oke, gitu ya. Kalau Kaira nih, prestasi dari dongeng sendiri sudah kegiatan ngikutnya kemana aja nih? Iya. Prestasi dongeng Kaira dari ikut-ikut lomba, kemudian ikut Kak Nino juga untuk isi-isi acara, seperti acara di bulan Ramadan, kisah-kisah Nabi, seperti itu. Beneran loh Kak, dia udah ngasilin uang sendiri loh. Iya? Iya. Dari dongeng. Dari gitu, dongeng. storytelling, gitu, Iya, seperti bener. itu. Jadi kalau Ramadan tuh kita banyak banget permintaan dongeng tuh, sampai Kak Nino tuh harus share ke mereka karena tabrakan jadwal kan. Dan mereka ini bener-bener sudah bener-bener kayak profesional. Hebatnya, banyak permintaan. Terus kalau duta dongeng cilik itu yang nobatin siapa sih Kak? Bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi ketika ada kunjungan ke perpustakaan, mereka yang dipanggil untuk menemani adik-adik membaca buku, mendengarkan cerita. Kemudian mereka yang dongeng, adik-adik mendengarkan dongeng keliling perpustakaan. Jadi ini kerjasama dengan Bunda Fitri di perpustakaan kita itu tahun ini keren banget pokoknya. Iya, ada duta dongeng, ada Iya. duta literasi. Ada duta literasi, ada duta dongeng. gitu. Banyak ya? Banyak. Duta lain. Terus sejauh ini manfaatnya apa sih buat Kaira sendiri selaku duta dongeng cilik? Banyak banget manfaatnya buat Kaira. Kalau dari dongeng, selain menambahkan ilmu wawasan, Kaira juga melatih public speaking Kaira. Kaira jadi lebih lancar berbicara di depan umum, kepercayaan diri Kaira juga meningkat, gitu kan. Kaira merasa bahwa setiap Kaira mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti itu, Kaira ikut terkena dampak positif dari kegiatan tersebut, begitu. Tapi pernah nggak menciptakan dongeng sendiri? Kaira sering membuat dongeng Sering sendiri. ya? Iya, di dalam kepala tidak sampai dibukukan, tapi ketika Kaira melihat sesuatu, melihat suatu kejadian, Kaira memikirkan kelanjutannya bagaimana sih, bisa jadi seperti itu bagaimana sih, kemudian karakter-karakter apa saja sih yang menarik yang bisa mendukung kegiatan itu, begitu. Nggak mudah loh Kak untuk menyambung satu kejadian kemudian menjadi rangkaian cerita. Benar. Butuh pustaka kata yang banyak gitu. Ya, luar
Luar biasa sekali. Nggak bisa berkata-kata lagi. Nggak berword lagi si Amar ini. Nanti pas sudah masuk SMA, audisi presenter terbuka nanti langsung daftar. menghubungi Pak Jul. Pak Jul. Ya, karena storytellingnya, public speakingnya sudah luar biasa. Apalagi imajinasinya itu ya. Kita akan nyambung lagi nih dengan Kak Nino, dengan Kak Kaira. Setelah yang satu ini, untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Pernah tahu kan cerita maling kundang yang tidak berbakti kepada orang tua? Tahu tuh. Tetapi dari Sumatera Selatan ada kisah yang menceritakan tentang ibu yang tidak pernah peduli kepada anaknya. Oh, ada? Iya, cerita ini teman-teman asli dari Sumatera Selatan, dari wilayah Banyuasin. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Tersebutlah suatu kisah tentang Siti Gelembung. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah janda. Gelembung sangat ingin sekali memakan tebu. Berkali-kali ia meminta kepada ibunya untuk memakan tebu. Tapi teman-teman, ibunya hanya membawakan tebu-tebu yang sudah busuk. Ibunya sibuk berpacaran. Gelembung berkali-kali meminta kepada emaknya untuk dibawakan tebu-tebu yang bagus. Mak, Gelembung kepunan nian mak makan tebu yang bagus. Oh, yang mak bawakan itu sudah busuk ya Gelembung. Iyalah, besok mak bawakan yang bagus ya. Tapi emaknya tetap saja hanya membawakan tebu-tebu yang busuk untuk Gelembung. Suatu hari, Gelembung berdoa kepada Tuhan untuk diubah menjadi burung. Tebu sebetang mak sayang, anak seko umat tak sayang. Anak seko jadi burung, burung kuau di pajerari. Tak lama setelah itu, berubahlah Gelembung menjadi seekor burung. Emaknya yang melihat hal itu sangat terkejut. Ia menyesal atas perbuatannya selama ini. Gelembung, turunlah nak, turun. Ini nak, Gelembung, tebu-tebu bagus untuk kau nak. Tapi semua itu sudah sia-sia. Gelembung terbang pergi meninggalkan emaknya. Emak Gelembung sangat menyesal. Menjadi anak haruslah berbakti kepada orang tua, tetapi menjadi orang tua haruslah bijaksana. Selesai deh ceritanya. Oh, setia kak. Iya, begitu ceritanya. Luar biasa. Dengar Siti. Ntar lagi tidur saya. Dongengnya, Kak Kairanya luar biasa ya, mendongeng, ekspresifnya dapet, dan ada nilai plusnya nih. Apa? Vokalnya juga keren ini. Bagus ya kak ya. Bagus Ya. banget. Bulat ya suaranya. Sesuai tadi kata Kak Nino, juara Juara apa? satu. Juara 1 lomba dongeng cinta Bangga Rupiah di nasional. Wah, Luar juara biasa. 1. Juara 1. Membanggakan Sumatera Selatan Ya, maksudnya. kita mengalahkan Jawa. Wah, luar biasa, lagi tepuk tangan lagi nih. Wah. Tepuk tangan lagi. Ini harus dikembangkan lagi nih ya. Mengait dengan komunitasnya, kan yang ditonjolkan mungkin sementara ini atau memang hanya Kaira saja atau ada yang lain lagi? Banyak kak pendongeng cilik kita. Ada Kak Alifa, ada Kak Syifa yang masuk duta dongeng kita ini ada 5. Dan itu semua mereka profesional sebagai pendongeng. Sering diundang ke sekolah-sekolah. Kemudian punya banyak cerita-cerita raya daerah yang udah mereka hafal. Jadi kalau misalnya diminta dalam satu program, siap, insya Allah. Siap untuk tampil ya? Iya, itu kak. Dan sering banget memenangkan kompetisi. Alhamdulillah anak-anak ini. Di komunitas ini sendiri ada berbagai bidang nggak sih? Nggak ada kak, semuanya fokus pada dongeng dan pengembangan komunitas aja. Nanti kayak Kaira lagi tampil, kalau ada yang nanya orang tua biasanya, ih keren banget kamu, latihannya di mana? Tinggal di sounding aja di kampung dongeng, ikut kelas pendongeng cilik. Seperti itu. Setelah dari situ mungkin orang tua pengen Iya gabungin langsung gabung, anak. tapi kita punya syarat kak. Jadi anak minimal udah bisa baca. Kalau anak-anak yang belum bisa baca, kita minta dulu orang tua untuk mendampingi nanti sampai kelas 2 SD kan. Baru mereka bisa gabung sama kelas pendongeng cilik.
Tapi kalau untuk Kak Nino sendiri ini cerita daerahnya dari Sumatera Selatan aja diangkatnya atau ada cerita-cerita dari luar Sumsel? Banyak Kak, dari luar Sumsel juga ada. Pokoknya kalau dongeng sesuai dengan tema. Mau cerita, misalnya nanti kalau misalnya Hari Raya Besar Islam bulan depan itu kan, itu rame udah masuk jadwal untuk Isra Mi'raj bukan, Maulid Nabi. Nah, jadi yang kita angkat adalah cerita-cerita sirah-sirah Nabi seperti itu. Sesuai dengan tema. Yang bisa ngundang itu sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, universitas. Saya pernah mengisi juga di Unsri untuk anak-anak mahasiswa. Ternyata mereka nggak suka diceritain ketokohan, maunya fabel, dongeng gitu. Dan keluar ini anak-anaknya. Bakal dari anak-anaknya tuh keluar ya, makanya kayak bilang aduh ini masa kecil kurang dongeng gitu. Bukan kurang bahagia, kurang dongeng. Iya, karena komunikatif tadi ya. Dan dia mempunyai bersama ekspresif juga seperti itu. Jadi masuk tuh cerita yang diceritakan sama mereka yang menerima seperti itu. Dengernya enak ya tadi ceritanya. Kalau untuk adik-adik pendongeng sendiri nih, gimana sih caranya? Apakah ada pelatihan rutin seminggu sekali? Jadi nggak monoton cerita itu aja, atau juga bagaimana cara berekspresif yang lebih mendalam lagi? Ada Kak, kita namanya kelas pendongeng cilik. Untuk yang baru-baru masuk nih, kelas pendongeng cilik itu kita nanti anak-anak dibina selama 6 bulan. Di situ ada materi, kemudian juga ada prakteknya. Materinya mulai dari bagaimana berekspresi, gestur, mimiknya, vokal, kemudian membahas tugasnya banyak, mulai dari cerita-cerita yang fabel sampai dengan cerita daerah, cerita Islami. Itu per tahap itu ada tugas satu, misalnya fabel dulu, yang bulan depan tokoh Islami gitu. Nah selama itu nanti habis itu prakteknya langsung saya bawa mereka ke tempat saya dongeng. Misalnya saya diundang di TK A, saya bawa. Yang pertama untuk agar dilatih dulu keberaniannya. Yang kedua biar mereka melihat, oh Kak Nino tuh dongengnya kayak gini. Nah, yang paling penting itu adalah mental, malu atau tidak malunya dulu, berani atau tidak beraninya dulu untuk tampil di depan orang banyak, kayak gitu. Kalau materi bisa kita susulkan, biasanya seperti itu. Jadi langsung habis dapat pembelajaran langsung terjun ke lapangan langsung, ya? Iya, kalau nggak kayak gitu nanti udah Kak, hilang aja ilmunya, nggak dipraktekin. Tetapi di luar dari itu yang paling utama itu adalah dukungan dari orang tua. Bener deh Kak, kalau Kaira bener-bener dapat dukungan dari orang tua. Jadi kalau Kak Nino bawa kemana-mana orang tua percaya karena kegiatan-kegiatan kita positif gitu. Dukungan dari orang tua. Nah kalau Kak Kaira, cara belajarnya gimana sih awalnya bisa jadi sampai ke Duta Dongeng Cilik ini? Pertama kali ketika Kaira gabung dengan kelas pendongeng cilik itu, Kaira belajar dasar-dasarnya lagi nih bareng sama teman-teman yang lain. Kemudian Kaira diajak sama Kak Nino untuk ikut kegiatan seperti kata Kak Nino tadi, ikut Kak Nino mengisi acara. Dari sana Kaira lihat saat pertama kali Kaira diajak Kak Nino untuk mengisi acara, Kaira cuma bisa bercerita dengan mental panggung lomba. Jadi Kaira berceritanya itu masih dengan nada lomba, belum nada mengajak adik-adik bercerita pada adik-adik begitu. Tapi semakin lama Kak Nino ajak Kaira, semakin Kaira terbiasa. Sekarang Kaira sudah bisa isi acara sendiri tanpa didampingi dengan Kak Nino gitu. Jadi proses belajarnya itu terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi perbanyak jam terbang Kaira. Oke, selain perbanyak jam terbang, jingok rai di kaca depan sering nggak Kaira? Harusnya cek ini ya. Iya, membetulkan gestur diri sendiri gitu. Iya. Sering juga ya? Iya, sering. Itu ada materinya itu ekspresif Kak. Jadi anak-anak suruh bawa kaca. Oh iya, mulai dari tokoh sedih, seneng, nangis, gimana, ketawa gimana, atau merekam diri sendiri gitu, pernah nggak? Iya, sering ya. Pastinya harus kayak gitu kan ya, melalui proses tahapan. Bener nggak ya gesture aku atau muka aku kalau lagi sedih itu begini, gitu ya. Kalau materinya kan tadi juga berkelanjutan gitu ya, itu memang udah standarisasi dari ini kan komunitasnya nasional begitu ya? Iya benar. Ya, kalau yang di sini sama seperti yang di nasional kah, sehingga berkelanjutan jenjang pematerinya ya, atau seperti apa? Materi kita sama karena itu standar pelatihannya. Cuman bedanya kalau misalnya pelatihan untuk kategori mahasiswa guru beda sama kelas anak. Nah, kalau anak itu materi 1 jam itu bisa dibagi untuk 4 hari atau 4 pekan pertemuan. Jadi nggak yang
langsung habis. Tapi kalau pelatihan ke mahasiswa, ke yang guru langsung satu habis gitu biasanya Kak. Tapi kalau Kampung Dongeng Indonesia menyerahkan sesuai dengan karakteristik dari daerah masing-masing, soalnya kan beda daerah, kan beda karakter ya. Pematerinya atau nyebutnya mentor nih? Mentor, mentornya nih satu Kak Nino-nya aja atau ada yang lain? kalau untuk Sumsel saya yang pegang mentor untuk pelatihan. Berarti serba pacak galau Kak Nino. Masih belajar juga. Vokal ya, imajinasinya, ekspresi. Buat ceritanya dan lain. Kita ada upgrading terus Kak dari Kampung Dongeng Indonesia. Jadi ada pertemuan namanya pendongeng masuk kelas lagi. Jadi kita selalu di upgrading. Misalnya ada teknik suara-suara baru. Nah yang ini kita sedang belajar beatbox. Jadi memasukkan beatbox sebagai efek dari dongeng, efek untuk misalnya suara jalan, suara kuda gitu. Itu dibantu soundman nggak yang mengatur secara ini? Ada. Jadi suara murni. efek murni mulut. Luar biasa. Itu belajar, itu lagi dalam proses pembelajaran. Luar biasa ya. Kenapa nggak kaderisasi sih Kak? Kenapa nggak kasih buka juga buat pelatih lain gitu? Untuk mentor sebenarnya kalau untuk Sumsel baru Kak Nino ya Kak. Nah maksud Kak Nino ini nanti kalau ada kayak kaderisasi kayak Kaira, ada pendongeng cilik yang lain itu nanti bertahap, nggak bisa yang langsung. Yang tadi metode bercerita untuk lomba dengan untuk tampil untuk menghibur itu beda. Nah Kaira ini lagi transisi karena dia sering ikut lomba kan, jadi metode dia tampil sebagai lomba itu sangat beda dengan ketika dia perform sebagai profesional gitu, beda. Nah ini dia kalau lagi lomba transisi ada kesini. penilaian karakteristik tersendiri gitu Kalau ya. lomba tuh kayak udah apa Kak, dia auto text banget gitu. Masuknya seperti ini, media peraganya di sini, yang diceritakan seperti ini tahapannya. Tapi kalau misalnya untuk profesional, kita langsung ngelihat nih, nanti tiba-tiba ada anak yang maju, dia harus kondisional gitu. Bagaimana dia menanggulangi anak-anak pendengar dongeng itu agar bisa kondusif gitu. Nah itu beda banget. Nah ini yang lagi transisinya Kaira ini ke sini. Dari yang lomba, itu ke yang perform gitu ya. Apalagi kalau bawa Siti, anak-anak pengen nyubit Siti ngejer ya. Nah itu dia kadang-kadang lepas hidungnya, Oh iya? lepas hidung, lepas tangan, ditarik-tarikin. Daya tariknya luar biasa nih Siti. Iya karena ini ikonnya ya biasanya. Nah untuk megang Siti ini aja nggak bisa sembarangan, harus ada ilmu namanya ventriloquist. Jadi yang kayak bibir nggak boleh bergerak gitu loh. Jadi hanya suara, misalnya kayak halo Siti. Hai. Kalau salaman sama Cik Amal bisa nggak? Nah, bisa ngasih salaman sama Cik Amal. Salaman dulu. Iya. Suka ya. Salam perkenalannya harus sedikit. Iya. Kalau Kak Kaira nih, dukungan dari orang tuanya dan juga teman-temannya seperti apa sih Kak? Kalau orang tua dukung Kaira Dongeng itu dengan memfasilitasi Kaira, seperti memberikan Kaira media-media peraga, memberikan Kaira buku-buku cerita buat Kaira menambah wawasan Kaira, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman, seperti ketika Kaira ikut lomba nih, teman-teman support Kaira meskipun tidak bisa secara langsung, tapi teman-teman bisa kirim lewat WhatsApp, atau misalnya mereka post story nih menyemangati Kaira gitu. Dukungan dari orang tua dan teman-teman Kaira. Benar, support sistemnya tuh seperti itu Cik Ria. Kalau teman-teman sendiri ada nggak sih yang tertarik juga pengen sama kayak Kaira? Ada, teman Kaira pernah ada yang tanya, gimana sih cara bikin suara-suara yang berbeda kayak gitu. Terus Kaira ajarin kan, dan mereka belibet sendiri ngomongnya gitu kan. Terus Kaira bilang kalau kamu mau join aja Kampung Dongeng. Tapi dia masih mikir-mikir lagi sih. Dia nanya sama Kaira, boleh nggak sih kalau aku belajar sama kamu aja gitu. Sekata Kaira, bisa, tapi ilmu Kaira juga masih kurang gitu kan. Kaira juga masih belajar. Iya, ya. Kaira juga masih belajar. Tapi nggak apa-apa, diajakin aja. Ikut Kampung Dongeng. Ikut dulu, denger cerita dulu mungkin nanti ke depannya dia bakal belajar tekniknya ya Kak ya. Betul, teknik suara. Nah, teknik suara nih Kak Kaira, ada kendala tersendiri nggak? Misalnya harus mencontohkan nadanya yang agak lebih tinggi, sedangkan ini agak kurang nih dengan cerita dongengnya. Jadi mau ditinggin lagi. Gimana kalau kita dengar Kaira suara nenek? Wah, Oh luar iya, biasa. Ikonnya dia. Ya boleh, boleh Oke. gimana? Yang Nenek-nenek. Malin. Ay, Silakan. iya. Dari peti-peti. Pete, hei kamu aku jualan pete ini, ayo beli pete aku. Ini aku jual cuma 2.000 satu bijinya. Itu jargonnya Kaira. Merinding Iya kan? deh. Wow, Suara sama ekspresinya dapat. Nggak semua orang itu. terus belajarnya gimana sih Kak Kaira? Terus Cik Amal. Belajarnya pertama
Ngelihat dari contoh suaranya, gitu ya. iya melihat contoh dari Guru Kaira gitu kan, mencontohkan. Kemudian awalnya suara Kaira kayak suaranya melenceng-melenceng masih, tapi dibiasakan, diulangi-ulangin terus gitu kan. Jadi Gurunya bisa siapa tuh kebentuk. mentornya Kak Nino? Iya, mentornya. Iya, ada. Sama ada mentor Kaira Mentor satu lagi SD dulu, yang Bunda pertama Rahma kali ya? Bunda Rahma. Oh. Itu sebelum Kaira ketemu sama Kak Nino, yang pertama kali mengajarkan Kaira suara nenek-nenek. Pete. Itu yang juara satu Kak. Oh, Iya, di kemarin di nasional itu kita beda sendiri, makanya juri tuh kayak kamu dapat banget neneknya gitu. Yang dibikin si Amal bukan suara neneknya. Apa ya? Petenya. Kalau suara peti soalnya. Ada ini nggak tips kalau dari Kak Kaira sih ke teman-teman mungkin yang ingin bergabung mengenai peningkatan kepercayaan diri itu kan, mental kan juga sangat penting ya. Kalau Iya. ini udah depan kamera udah jadi, apalagi depan umum. Gimana nih dari Kak Kaira? Yang pertama kali teman-teman harus punya minat dulu dong, punya niat, punya minat lagi untuk ikut bergabung. Mereka punya motivasi diri untuk bisa tampil depan umum. Kemudian mereka latihan secara perlahan-lahan gitu kan Kak. Paham materi. Iya, paham materi dulu. Untuk soal kepercayaan diri itu menambahkan jam terbang, memperbanyak kegiatan di lapangan, itu bisa secara perlahan menaikkan tingkat kepercayaan diri kita, seperti itu. Pernah nggak sih grogi ngerasa Sering banget. Sering lah ya? Sering banget, iya. manusiawi itu ya? Terus gimana nih ngatasin groginya supaya nggak ngeblank? Seperti apa? Supaya nggak ngeblank. Pertama, Kaira kalau grogi itu cara bicara Kaira temponya semakin cepat. Jadi Kaira kayak nge-rap nih, speedrun banget ngomongnya. Nah, tapi Kaira berusaha menenangkan diri, berpikir kalau di sini Kaira tuh ingin berbagi cerita kepada teman-teman semuanya, dan Kaira enjoy ada di sini. Jadi Kaira mengatur nafas, kemudian baca bismillah, baca doa, kemudian Kaira menyampaikan ceritanya dengan tenang gitu. Biasa ya, sudah Betul. tahu dia cara menanggulangi atau mengatasi dari Iya. demam panggungnya Betul. sendiri. Dia lihat kalau dia ngomongnya cepat berarti dia tandanya atau grogi. Iya, gitu. Iya. grogi. Oke. jadi Kalau harus lebih di kalian grogi naik turun tangga dulu lari. Jadi pas begitu udah pede. Udah panas soalnya. Gue nambah deg-degan ya kalau cak itu. Nah kalau Kak Nino, memang seberapa penting sih sebenarnya cerita daerah dari Sumsel itu dewe untuk diangkat menjadi sebuah dongeng? Kadang kan kalau misalnya kita dengar cerita rakyat daerah tuh orang udah nggak mau gitu ya. Sudahlah, paling itu dongeng belaka gitu kan. Padahal cerita rakyat daerah tuh bernilai sejarah sih. Bernilai sejarah. Misalnya Kak Nino ambil cerita tentang si Pahit Lida, yang semua wilayah di Sumatera Selatan itu rata-rata pernah dikunjungi sama dilewati menjadi jalur lintasan si Pahit Lida gitu. Dan bukti-buktinya itu ada. Nah, seperti itu. Tetapi bagaimana menyajikan cerita itu agar menarik didengar. Nah, dengan metode dongeng yang atraktif. Penambahan efek suara. Kemudian ada perbedaan antara tokoh A sama tokoh B. Enggak yang lewat jalur narasi aja. Kalau jalur narasi udah bosen banget gitu. Tambah lagi petua-petuanya tuh lebih dari satu, banyak banget, pusing. Anak muda zaman sekarang udah kayak males banget dinasehati kan. Nah, jadi masuk pesan ceritanya lewat dongeng. Oke, seperti itu. Kita lanjutin lagi kan Ya. Nino? Oke. Sama Kaira, pemirsa, kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang, dan kita masih dengan Kak Nino sama Kak Kaira, ada pendongeng Sumatera Selatan, dan ini Kak Kaira ada duta dongeng cilik, dan kita juga mengangkat tema ini Cik Rian, Ya. Serambi Dongeng Sumsel melayani petualangan tak terhingga. Kita pengen tahu juga nih kan, gimana sih hubungannya dengan pemerintah, terus apa yang bisa dikolaborasikan untuk tadi kegiatan-kegiatan ini, apakah bisa ada kegiatan sosial ataukah masuk ke dunia pendidikan? Sebenarnya Kampung Dongeng ini kami terbuka ya Kak untuk bekerja sama dengan semua instansi, baik itu pemerintah ataupun swasta. Sejauh ini yang sangat welcome sama kita itu adalah Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Kita kerjasama untuk menciptakan Duta Dongeng Sumatera Selatan, menjaga
cerita daerah agar tetap lestari lewat mereka yang mendongengkan kepada teman-teman seusia mereka. Yang kedua, lewat Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ini juga kami memberikan layanan untuk kunjungan pustaka. Jadi ketika ada anak-anak yang datang ke perpustakaan, kami sebagai pendongeng akan datang menemani, berbagi dongeng, berbagi cerita. Lalu sebenarnya Kampung Dongeng bisa sekali ya diajak untuk kegiatan psikososial, misalnya pendampingan kepada anak-anak yang mengalami trauma insiden bencana alam, kebakaran, seperti itu. Dan itu masuk ke dalam program Kampung Dongeng Peduli. Kita udah punya poskonya itu Kak, jadi Kampung Dongeng Peduli itu emang untuk kegiatan sosial. Terakhir kali kita bekerja sama dengan salah satu komunitas juga yang menaungi tempat pembuangan sampah akhir. Di situ Kak Ira yang mengedukasi adik-adik lewat dongeng untuk bagaimana mencuci tangan, menjaga kebersihan, karena melihat kondisi lingkungan mereka kan banyak sampah kayak gitu. Jadi kita Kampung Dongeng welcome Kak kepada instansi pemerintah ataupun swasta untuk bergerak bersama mengedukasi anak-anak lewat metode dongeng tadi. Udah banyak berarti ya yang dilakukan secara faktualnya tadi, termasuk Ya, kegiatan betul. sosial ya? Iya, kegiatan sosial kita. Kalau tadi, Pernah juga kita ke daerah pinggiran yang tempat ikan asin itu. Nah, di situ kita bikin ini Kak, 17-an. Jadi rame-rame sama anak. Nah, di situ kami edukasi tentang pentingnya sekolah karena banyak yang putus sekolah di wilayah sana. Tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, yang kayak tadi bilang juga kan untuk kegiatan di TPA ada pesan moralnya mengenai kebersihan, terus jadi kenasin juga mengenai putus sekolah. Itu si Kak Kairanya gimana nih kalau nyampein materinya di sana? Persiapannya bagaimana dan apa sih nanti yang didapetin setelah ngasih edukasi ke teman-teman di sana? Oke. Cara Kaira mengedukasi sama teman-teman itu lewat cerita, lewat dongeng. Seperti contohnya lewat dongeng fabel nih. Kaira memerankan 2 tokoh hewan. Dari 2 hewan ini yang bersahabat, terus salah satu dari mereka ini yang pola hidupnya itu makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian yang satu lagi ini sangat malas makan makanan yang sehat dan bergizi sehingga matanya menjadi rabun, ia sulit sekali melihat, ia sangat suka malas-malasan. Nah, oleh temannya yang satu lagi ini dinasehati bahwa jika kamu ingin sepertiku yang mataku jernih dan tubuhku tinggi, kamu harus makan buah ini, makan buah ini. Terus nanti ditanya lagi nih sama teman-teman, tadi kalau misalnya mau matanya bagus makan apa ya? Nanti mereka jawab nih wortel gitu. Dan dari situ kan sudah mulai mengedukasi mereka. Mereka sudah mulai paham apa aja sih yang bisa ngebantu mereka kalau mereka makan makanan yang bergizi gitu. Dan karakter ya Kak, Iya, 2 karakter dan tokoh karakter. kayak gitu. Benar, jadi komunikasi 2 arahnya tuh hidup Iya, gitu ya. hidup. Tapi kalau sejauh ini respon dari anak-anak sejauh ini Kak gimana sih Kak pada saat Kakak sudah mendongeng gitu? Wah, senang banget. Tadi kan yang ceritakan kalau setiap akhir dongeng tuh pasti mereka bilang kayak gini, Siti lagi gitu kan. Nanti tanya guru, mau nggak Kak Nino ya kesini lagi, mau nggak Kak Kay yang kesini lagi, mau gitu. Selesai dari situ udah ada yang narik hidung, ada yang narik tangan gitu ya. Fansnya muncul ya. Ada yang minta tanda tangan, bener-bener ngerasa kayak sebenarnya tanda tangan buat apa ya? Bawa pena, bawa kertas ini buat apa tanda tangannya? Buat apa adik-adik? Nggak apa-apa kok buat koleksi gitu nggak sih? Kayaknya di tanda tangan Udah foto gitu. ya? Iya, Iya. antusias banget mereka. Kayak kurang gimana ya? Susah banget Kak kalau misalnya sekarang ini mau mendapati guru-guru gitu ya yang mau dongeng ke anak-anak secara teratur kayak gitu tiap hari gitu. Apalagi kalau misalnya coba deh disuruh mereka pakai boneka kayak gini, udah malu Kak kayak gitu. Dan nanti anak-anak nggak segan lagi sama kami Kak. Sebenarnya gitu. iya bukan masalah segan sih, tapi lebih akrab, lebih dekat ya. Iya. Justru malah melalui sarana seperti inilah ya. Iya, yang mereka lebih senang menghidupkan. kan. Jadi guru nggak terkesan galak datang masuk kelas langsung materi gitu. Coba pakai metode bercerita dulu untuk membuka kelas seperti itu. Kalau suka dan dukanya nih dari Kak Nino sendiri sebagai pendongeng seperti apa sampai dan hari ini? Iya, suka dan sukanya itu banyak banget. Terutama kalau kita mendapati pesan moral itu sampai kepada anak-anak. Sampai ada satu orang tua yang akan merespon ke saya secara personal mengatakan seperti ini. Si kakak tidak pernah berhenti menyebutkan manfaat dari menabung uang receh. Jadi saya pernah mengedukasi tentang sedekah. Selama ini uang receh terkapar-kapar di rumah. Kemudian saya edukasi dari uang receh itu kalian bisa bangun surga. Saya bilang, mulai dari hari itu
setiap mau pergi sekolah yang ditanya sama mamanya, mama mana sedekahnya, dikasih uang lembaran tuh nggak mau, yang receh aja itu tuh katanya, bokap mama belanja tadi kan banyak uang recehnya. Selama ini uang receh itu bener-bener kayak nggak berguna gitu Kak. Dan sejak edukasi cinta sedekah itu mereka udah berani nabung uang receh. Nanti kalau ketemu uang receh dimasukin. Itu respon yang saya, aduh alhamdulillah, ternyata saya bukan hanya menghibur lucunya, tapi pesan itu terbawa ke mereka, dan sampai orang tua itu ke personal chat saya. Nah, dukanya itu adalah ketika saya tidak mendapati respon yang baik dari misalnya guru atau pengundang saya gitu. Seakan-akan menganggap kami ini datang sebagai penghibur gitu. Padahal yang kami bawa ketika kami datang ke sana, tujuan kami itu bukan cuma kayak jadi badut yang cuma buat lucu, tapi kami pengen anak-anak yang mendengar cerita kami itu, baik anak-anak maupun orang tua maupun guru, benar-benar bisa mengambil ya. Oh, ternyata bisa ya sedekat ini sama anak-anak, metodenya ini gitu. Kepala sekolah pernah ngomong, saya Kak Nino tidak pernah bisa membariskan anak-anak serapi ini. Tapi ketika Kak Nino bilang mereka duduk yang rapi, yang manis, mereka diam, mereka rapi, dan ternyata itu bisa. Ternyata bisa kan? Ternyata selama ini kami yang kurang, caranya belum tahu seperti itu. Nah, kadang-kadang kami nggak dapat respon nggak baik gitu Kak. Misalnya, ya udah datang, udah selesai, udah nggak ada yang bisa diambil, nggak bisa kami tinggalkan untuk tuan rumah. Cuma kami datang sebagai penghibur aja. Sebenarnya kami pengen datang menjadi satu kebaikan, seperti itu. Suka dan duka seperti itu ya. Memang merasa kalau sesuatu yang disampaikan diterima baik itu, itu senang banget. Bermanfaat pula ya, menjadi amal jariah. Sebelah sama sebelahnya ya. Kalau Kak Kaira nih sejauh ini nih suka dan dukanya itu seperti apa sih Kak? Kaira suka kalau misalnya ketika Kaira cerita, mereka mendengarkan cerita Kaira, mereka mengambil makna yang sudah Kaira sampaikan gitu kan. Meskipun mereka sebenarnya saat kita tampil nih, mereka melakukan hal-hal yang lain, biasa anak-anak gitu kan, mereka sibuk melakukan hal yang lain. Tapi ketika Kaira tanya pertanyaan dari dongeng Kaira tadi, mereka jawab, dan ternyata mereka mendengarkan kisah Kaira dengan baik meskipun mereka sedang sibuk melakukan hal lain gitu kan. Nah, dari sana Kaira mendapatkan semangat nih. Kaira seneng tampil depan anak-anak gitu. Setelah dari sana bukannya makin takut sama panggung, tapi pengen lama-lama makin lagi pengen ke panggung lagi rasanya gitu. Kalau untuk dukanya tadi sama seperti Kanino tadi ya, kalau misalnya ada anak-anak yang pernah nanya sama Kaira kayak gini, Kak, kalau misalnya Cilanya dilepas tangannya kan nggak bisa ngomong, kakak bohong ya, itu kan boneka doang ini. Ada tuh anak yang komentarnya gitu kan, kritis banget gitu ya. Iya, emang tangannya kalau misalnya dilepas bonekanya mati, karena kalau misalnya baterainya mau dihidupin kan baterainya harus dipegang gitu. Dijawabnya secara positif gitu Kak ya. Kalau Kaira gitu sih, suka dan dukanya. Ya bener itu, kalau nggak tuh menanggapinya mereka akan berimajinasi sendiri lagi gitu. Sampai gini, kadang pas udah pulang, Kak, baterainya situ di mana, dibongkar gitu, situ baterainya di mana, dicopot dulu baterainya, nggak bisa, udah masuk tas kan, udah masuk tas, bangun lagi gitu, rusuh banget tuh. Ini menarik ini ya, dari responsnya ya. Kak Nino, sebelum ngasih himbauan ini kepada pemirsa PAL TV, mungkin bisa diinformasikan ini yang ingin bergabung itu bisa seperti apa? Ataupun yang pengen mengundang Kak ingin Nino. mengundang. Jadi terima kasih ya PAL TV, kami Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Buat bunda ayah di rumah yang mau mengundang Kampung Dongeng Sumatera Selatan, bisa langsung chat di DM di IG kita kado.sumsel, kampungdongeng.sumsel itu. Terus tapi kelas pendongeng cilik ini angkatan keempat baru akan kita buka di bulan Desember. Seperti itu. Oke, himbauannya nih. Silakan Kak. Untuk para orang tua, ayo mulai rajin mendongeng untuk anak-anak di rumah, karena melalui metode dongeng adalah satu metode persuasif untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak secara aktif dan baik. Dari Kakak Kaira. Silakan. Buat temennya Kak. Oke, buat teman-teman di rumah, ayo kita semangat belajar, bukan hanya pelajaran di sekolah, tapi juga cerita-cerita yang bisa menjadi makna bagi kita, membuat kita menjadi anak yang berkepribadian baik, berkepribadian santun, seperti itu. Luar biasa. Ini inner beauty ini dari dalam. Iya, udah cantik, dia pinter, berkomunikasi dengan baik pula ya, Rian. Terima kasih.
Yang jelas ini nggak lepas dari sang mentor. Sang mentor Masya dan Allah. dukungan orang tua. Dukungan orang tua, Support betul system sekali. yang sangat penting. Baik, terima kasih Kak Ninu dan juga Kak Raisa sudah Hadir di sini, berbagi dengan pemirsa di memberikan rumah. inspirasi pastinya. Satu lagi lupa, makasih Siti. Terima kasih. Kembaran Ci Amal nih hari ini pakai jilbabnya warna kuning. Bukan aku. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa PAL TV juga yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang. Saksikan terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 merapat jam 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Siti. Sama-sama. Dan Ninu.